Ekonomi kita ini bagian satu kesatuan dari sumber daya itu sendiri, bukan menganggap bahwa sumber daya ini di luar dari pengembangan ekonomi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jopa, anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, dan saat ini dipercayakan menjadi Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Bidang keilmuan saya adalah kelautan, lebih spesifiknya lagi ekologi laut dan pengelolaan serta konservasi sumber daya laut. Tanggapan saya tentang Diskupta Review ini luar biasa. Secara keseluruhan telah mengcover ya seluruh isu tentang planet, tentang bumi, peran biodiversity, dan juga tentang peran manusia di dalam mengembangkan ekonomi dan pembangunan lainnya, dan dalam kaitannya dengan manusia ini bagian dari biodiversity itu sendiri. Manusia ini bagian dari alam itu sendiri, dan di review itu luar biasa telah memberikan kita insight baru ya, bahwa membangun sumber daya ekonomi kita itu tidak boleh merasa bahwa kita ini di luar dari alam itu sendiri. Sebagai ahli kelautan Indonesia, saya merasakan bahwa harusnya Indonesia juga bisa merasakan dan menganggap bahwa Indonesia itu adalah negara maritim ya. Kita itu 72% adalah laut loh. Artinya kalau kita membaca Diskupta Review ini, kita harus menyadari bahwa masa depan Indonesia, jati diri bangsa Indonesia itu justru adalah bangsa maritim. Dan laut, bagian dari alam Indonesia, itu adalah bagian terbesar dari bumi Nusantara ini. Oleh karena itu saya sangat berharap ya dengan Diskupta Review ini, kesadaran bangsa kita, bangsa Indonesia ini terhadap laut pun itu akan semakin meningkat, semakin membaik ya. Karena sekali lagi masa depan Indonesia juga adalah salah satunya ada di laut. Dalam review itu saya kira ada beberapa poin penting ya yang harus kita coba cermati dan coba dalami. Yang pertama adalah memastikan betul bahwa di dalam membangun bangsa ini, di dalam membangun ekonomi bangsa ini, tidak boleh tidak harus memasukkan unsur biodiversitas, unsur sumber daya alam, unsur alam itu sendiri menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Karena kalau misalnya kita terlena membangun ekonomi, membangun seluruh infrastruktur ini, dan melupakan bahwa sumber daya alam ini, nature ini adalah bagian dari kita, kebanyakan lingkungan ini dirusak. Seolah-olah dia adalah orang bagian luar daripada kehidupan kita. Padahal kita sadar betul bahwa ekonomi kita, kemudian kondisi kesehatan dan juga kebahagiaan kita ya, itu sangat tergantung dan menjadi bagian dari alam. Oleh karena itu saya sangat bukan hanya senang tapi juga berharap banyak ya, dengan Diskupta Review ini kesadaran kolektif kita sebagai bangsa itu bisa semakin betul-betul membumi ya, dalam artian bahwa tidak ada lagi yang kita lakukan di muka bumi ini, terutama bumi Nusantara ini, tidak memperhitungkan alam atau sumber daya alam menjadi bagian dari aktivitas keseharian kita. Dalam review ini juga banyak dijelaskan ya tentang bagaimana sebagai manusia kita secara kolektif telah gagal memastikan bahwa sumber daya alam ini, biodiversitas ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Saya kira ini harus kita pahami betul bahwa dengan tidak terkelolanya sumber daya alam ini atau biodiversitas ini secara berkelanjutan, maka konsekuensi lainnya adalah bahwa sumber daya ini tidak akan sanggup mensupport kehidupan dan juga kesejahteraan bangsa ini baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sumber daya alam ini, biodiversitas ini memiliki kapasitas yang terbatas ya, bukan tak terbatas. Artinya apa? Saya bawa ke laut lagi ya, bahwa di laut ini walaupun luasnya sampai 72% dari luas permukaan bumi Indonesia, namun tidak berarti bahwa boleh diambil berapa saja, kapan saja, ukuran apa saja. Ini harus dikelola sehingga alam ini bisa memberikan supply yang terbesar, supply yang terbaik ya.
Tapi kalau dirusak terus-menerus, diambil berlebih, apalagi ekosistemnya dianggap bukan bagian dari kehidupan kita, maka ada kemungkinan sebenarnya kita ambil sekarang, kemudian secara perlahan itu akan semakin menurun. Oleh karena itu, biodiversitas ini harus termanfaatkan secara baik, secara berkelanjutan. Dan ini memerlukan sains, ini memerlukan kebijakan yang baik, ini memerlukan kesadaran masyarakat secara kolektif. Ya. Jadi review ini telah memberikan kita warning, ya, bahwa alam ini harus diberi ruang untuk bisa memberikan servis terbaik buat manusia. Dan kalau kita bisa lebih pintar lagi, lebih berkomitmen lagi, maka alam ini harus dibuat bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Karena sudah lama kita rusak nih ya. Selama puluhan bahkan ratusan tahun kita telah mengeksploitasi alam ini sendiri, tidak lagi mampu memberikan sumber daya yang cukup. Nah, kesadaran ini tentu memerlukan juga kelembagaan yang baik. Ya, kita memang telah boleh dikatakan belum berhasil ya. Kalau mau disebut dalam review itu disebut gagal ya. Tapi saya menyebutnya bahwa kita juga belum berhasil untuk membangun kelembagaan yang cukup handal untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini harus kita proteksi baik-baik. Bukan untuk biodiversitas itu sendiri, bukan untuk sumber daya alam itu sendiri, tapi untuk kesejahteraan manusia, untuk kebahagiaan manusia, termasuk untuk anak cucu kita. Dan saya kira review ini luar biasa, juga memberikan semacam solusi ya, bahwa hanya jika kita telah merubah mindset kita terhadap sumber daya alam ini, maka barangkali ada jalan untuk kita merubah pendekatan di dalam menyelesaikan masalah itu. Saya sangat setuju dan mensupport ya solusi yang ditawarkan dalam review ini, khususnya dengan dalam kaitannya dengan pikiran ataukah prinsip bahwa ekonomi kita itu bagian dari alam itu sendiri ya. Ekonomi kita ini bagian satu kesatuan dari sumber daya itu sendiri, bukan menganggap bahwa sumber daya ini di luar dari pengembangan ekonomi ya. Dengan prinsip itu, buku ini juga, review ini menekankan bahwa kita harus merubah bukan hanya mindset tapi juga kebijakan, juga aksi-aksi kita untuk memastikan bahwa beberapa hal itu harus kita rubah ya. Yang pertama, permintaan kita ataukah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam ini tidak boleh melebihi kemampuan alam itu sendiri di dalam memberikan servis secara berkelanjutan. Saya kasih contoh di laut ini. Ketika sumber daya laut kita bisa menghasilkan katakanlah 10 juta ton ikan per tahun ya secara berkelanjutan, maka jangan mengambil 20 juta ton, karena itu artinya mengambil lebih dari yang alam ini bisa berikan secara berkelanjutan. Mungkin saja bisa kita ambil 20 juta ton hari ini, tapi besok akan berkurang sampai pada level ini menjadi rusak. Nah, saya kira ini yang harus kita pastikan betul, bahwa semua orang bangsa ini harus secara kolektif berkomitmen untuk menjadikan tanah air bangsa ini, sumber daya laut ini misalnya, itu berkelanjutan sampai anak cucu kita ya. Yang kedua, kita harus merubah paradigma tentang kesuksesan suatu pembangunan ekonomi ya. Kadang-kadang pengukurannya itu hanya GDP saja ya. Jadi tidak boleh lagi menghitung keberhasilan suatu bangsa itu hanya dari GDP saja, hanya dari pertumbuhan ekonomi saja. Kita harus memastikan bahwa aset sumber daya alam ini itu juga bagian dari yang kita harus maintain, kita harus pertahankan, kalau perlu kita perbaiki ya. Nah, saya kira ini memang memerlukan pendekatan baru ya di dalam memastikan bahwa pembangunan kita bukan hanya untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam, tapi keseluruhan pembangunan bangsa ini, keseluruhan anak bangsa ini secara kolektif memastikan bahwa kita akan merasa sukses dan bahagia sebagai bangsa kalau pertumbuhan ekonomi kita naik, tapi juga kondisi alam kita semakin baik ya. Dan ini saya kira memerlukan upaya yang berubah, berbeda, dan kita siap untuk itu. Kalau di laut misalnya, saya kasih contoh bahwa kawasan konservasi laut Indonesia yang targetnya 30 juta di tahun 2030, baru saja kita melewati angka 20 juta di tahun 2020 ya. Itu menjadi bagian dari solusi secara kolektif bangsa ini untuk sama-sama kita perbaiki pengelolaan kawasan konservasi itu.
karena disinilah wilayah-wilayah laut yang akan kita jadikan sebagai pengaman untuk masa depan bangsa ini. Itu contoh saja ya. Yang ketiga, kita harus mentransformasi kelembagaan ya, sehingga masalah financing nanti kita harus hitung juga bagian dari sumber daya alam, bukan hanya menghitung nilai-nilai ekonomi yang sifatnya tradisional, tapi di dalamnya kita sudah masukkan sumber daya alam bagian dari aset. Sistem pendidikan saya kira juga sudah mulai harus kita rubah ya, di mana seluruh bidang pendidikan yang kita pelajari itu jangan dipilah-pilah seolah-olah belajar ekonomi itu tidak belajar tentang keberlanjutan sumber daya alam. Belajar tentang engineering itu tidak ada kaitannya, forget it about it. Ini masalah nih ya, ketika kita merasa bahwa sumber daya alam itu adalah suatu bidang ilmu tertentu. Kita udah rubah sistem pendidikan ini. Sumber daya alam adalah bagian dari kehidupan kita yang kita harus betul-betul bisa pelihara sebagai bagian dari keberlangsungan hidup umat manusia. Ini bukan dari saya tapi tentu dari review ini. Dan saya kira memang kita perlu transformatif ya di dalam merubah ini. Tidak bisa hanya sekedar jargon-jargon, tidak bisa hanya sekedar sekelompok ilmuwan berpidato, berpikir, kemudian berseminar. Tapi ada gerakan yang masif ya, seluruh termasuk media, termasuk pemerintah, masyarakat tentu ya. Tapi keseluruhan anak bangsa harus sama-sama saling bekerja sama ya, bahu-membahu di dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi sumber daya alam yang terus terjaga ya. Sehingga kalau perlu kita membuat bangsa lain cemburu ya untuk, oh ini loh contoh bangsa yang telah betul-betul merdeka dan juga memiliki kemampuan untuk memaknai kehidupan bernegara dengan mengembangkan ekonomi, tapi sumber daya alamnya tetap terjaga untuk kebahagiaan mereka dan juga untuk kesejahteraan jangka panjang dari bangsa itu sendiri, terkhusus untuk generasi mendatang.